Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa TV Iman dan pendengar suara Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat melanjutkan pembahasan tentang syarah usul al-iman, penjelasan tentang pokok-pokok keimanan atau arkanul iman dari tulisan risalah al-imam Syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas rukun iman yang pertama dengan segala aspeknya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki pembahasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu al-iman bil malaikah, yang iman kepada para malaikat, yang insya Allah akan dibaca oleh akhuna Catur, dan kita akan membahas menjelaskan tentang apa yang dibaca oleh beliau. Tafadhal. Al-imanu bil malaikati. Al-malaikatu alamun ghaibiyun makhluqun abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahu min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin wa manahahumul inqiyada at-tama li amrihi wal quwwata ala tanfidihi. Qala Allah Ta'ala wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wa hum adadun kathirun la yuhsihim illa Allah Ta'ala. Wa qad thabata fi as-sahihaini min hadithi Anas radhiyallahu anhu fi qissatil mi'raji anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul baitul ma'muru fis sama'i yusalli fihi kulla yawmin sab'una alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Al-awwal al-imanu biwujudihim. Al-thani al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'lam asma'ahum nu'minu bihim ijmalan. Al-thalith al-imanu bima alimna min sifatihim ka sifati Jibril faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifati allati khuliqa alaiha walahu 600 janahin qad saddal ufuqa wa qad yatahawwalu al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin kama hasala li Jibrila hina arsalahu Allah ta'ala ila Maryama fatamathala laha basharan sawiya wa hina jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fi ashabihi jaahu bisifati rajulin syadidin bayadi thiyabi wa syadidi sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu ahadun minas sahabati fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Al-iman bil malaikah. Pembahasan kita insyaallah sebagaimana yang telah dibaca tadi oleh
Ahuna catur, yaitu apa yang dikatakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala, al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Yang mana makna iman kita telah membahas, dan insyaallah kita akan membahas tentang apa yang semestinya merupakan kewajiban bagi kita dalam beriman kepada para malaikat. Al-malaikah ini jamak dari malak. Malak. Malaikat itu sebagaimana didefinisikan oleh Al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam tulisan beliau ini, alamun ghaibiyun. Malaikat ini adalah satu alam yang gaib, yang kita tidak bisa melihat mereka dengan mata kepala kita. Makhlukun, dan malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Alamun ghaibiyun makhlukun, mereka adalah makhluk yang lain di alam yang gaib, yang kita tidak bisa melihat mereka dengan mata telanjang, ya, tapi kita wajib beriman pada mereka, bahwa mereka ini ada. Abiduna lillahi ta'ala, para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang mereka senantiasa beribadah pada Allah Ta'ala. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un, dan mereka tidak sama sekali memiliki sifat-sifat ketuhanan, baik itu rububiyah ataupun uluhiyah. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak mengatur, mereka tidak menguasai, kecuali apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini artinya mereka tidak memiliki sifat rububiyah sedikit pun. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, ini adalah merupakan perintah Allah kepada mereka, dan mereka mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula mereka tidak memiliki sifat uluhiyah. Ya, mereka bukan Tuhan. Ya, oleh karena itu tidak boleh menyembah malaikat. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah al-ilahul haq. Dialah ilah sembahan yang hak. Adapun selain Allah tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, baik itu malaikat maupun nabi atau yang lainnya. Tidak boleh mereka itu disembah, karena mereka tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak patut disembah oleh manusia. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, Allah menciptakan mereka para malaikat itu dari cahaya. Ya, dan ini telah disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, kata beliau Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu bin nur. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin itu diciptakan dari api yang menyala. Ya, disebut oleh para ulama al-marij adalah lahabun nar. Lahabu an-nar, api yang bergejolak. Jadi jin diciptakan dari min marijin min nar, dari api yang bergejolak itu. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan, telah digambarkan kepada kalian, yaitu yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam surat Al-Mu'minun dan surat-surat yang lainnya yang menjelaskan kepada kita tentang penciptaan manusia. Jadi ini adalah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka atau para malaikat diciptakan dari cahaya. Khalaqahumullahu ta'ala min nur, Allah menciptakan mereka dari cahaya. Wa manahahum al-inqiyadat tamma li amrih, dan Allah anugerahkan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka, yaitu satu kelebihan, satu keutamaan
Yaitu mereka senantiasa tunduk, patuh secara sempurna atas perintah Allah Ta'ala. Tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak. Ya, itu para malaikat. Tidak ngeyel seperti manusia. Manusia kalau diperintahkan sesuatu, banyak alasannya, banyak menolaknya. Ya, kalau malaikat tidak. Mereka, Allah berikan pada mereka al-inqiyad at-tam, yaitu sifat yang mereka senantiasa atau selalu tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwata ala tanfidhihi, dan Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Jadi ini tentang para malaikat. Mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya, sehingga Allah merintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala yang menulis risalah ini, beliau membawakan ayat sebagai dalil untuk beriman kepada para malaikat ini. Dan apa yang ada pada mereka berupa sifat yang mereka tunduk pada Allah Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Ya. Dan malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah, mereka tiada mempunyai rasa angkuh. Ya. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak mempunyai rasa angkuh, rasa sombong untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wala yastahsirun, dan mereka tidak pula pernah merasa letih. yakni dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Walaupun mereka terus-terusan beribadah, tidak ada keletihan bagi mereka dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dan mereka selalu bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Pada malam dan siang hari tiada henti-hentinya. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh para malaikat yang Allah ciptakan mereka sebagai hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Ta'ala dan selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan tentu kita wajib beriman akan adanya para malaikat. Ya. Karena ini adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, wahum adanun katsirun la yuhsihim illa Allah Ta'ala. Jumlah mereka, bilangan mereka itu banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat itu berapa banyak mereka kecuali Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlah mereka? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia, kecuali Allah. Ya. Di antara tentara-tentara Allah adalah para malaikat. Jadi jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahui berapa banyak mereka. Ya. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh membawakan sebuah hadis. Hadis ini tentu adalah hadis yang sahih, ya. Yang mana dalam hadis ini akan kita ketahui gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW tentang jumlahnya para malaikat itu, ya. Yang tidak mungkin manusia mengetahuinya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wa qad thabata fi as-sahihain min hadits Anas radhiyallahu anhu, dan telah sahih, telah tetap berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatil Mi'raj, ketika Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan beliau
pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau naik ke langit yang ke-7. Ya. Apa di antara yang diucapkan oleh Nabi SAW? Kata beliau alaihi salatu wassalam, anna Nabi SAW rufi'a lahul baitul ma'mur. Bahwa Nabi SAW itu ditunjukkan kepada beliau Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu untuk di langit sama dengan, sebagaimana dikatakan para ulama, Ka'bah yang di bumi ini. Jadi kalau di bumi ada Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini sebagai kiblat kaum mukminin, kiblat kaum muslimin. Di situ ada tawaf setiap hari 24 jam. Ya, kaum mukminin, kaum muslimin yang berlakukan ibadah haji atau yang sedang berada di Masjidil Haram, mereka tawaf di Ka'bah. Mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Nah, Al-Baitul Ma'mur ini ibaratnya demikian, ini adalah di langit. Kalau di bumi itu Ka'bah, kalau di langit itu adalah Al-Baitul Ma'mur. Ya. Yang mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Rufi'a lahul Baitul Ma'mur fis sama' yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Setiap hari yang sholat di Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat setiap hari. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Ya. Bahwa apabila mereka sudah masuk ke dalam itu Baitul Ma'mur, setiap hari 70.000 malaikat. Kemudian mereka setelah beribadah di situ, mereka keluar. Nah, yang keluar ini tidak bakal 2 kali untuk ke Baitul Ma'mur. Hanya 1 kali. Seumur dunia ini. Nah, ini menunjukkan betapa banyaknya para malaikat itu. 1 hari 70.000 malaikat. Masuk ke Baitul Ma'mur. Untuk beribadah pada Allah. Kalau sudah masuk, lalu mereka keluar dari Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan masuk lagi ke situ. Ya. Nah, berapa jumlah malaikat itu? Tidak mungkin kita mengetahuinya. Ya. Yang mengetahuinya adalah hanya Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini contoh tentang banyaknya para malaikat tersebut. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah itu kecuali Allah. Walaupun tentara Allah itu bukan hanya malaikat. Ya. Allah memiliki tentara-tentara yang kita tidak tahu. Dan kekuasaannya. Dan keagungannya. Jalla jalaluhu. Jadi hadis yang kita baru dengar tadi yang dibawa oleh Syekh rahimahullah ta'ala, ini sebagai dalil membuktikan bahwa jumlah para malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali Allah Rabbul Alamin yang maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada malaikat ini mengandung 4 perkara. 4 hal yang wajib kita imani dalam keimanan kita kepada para malaikat. Karena beriman kepada para malaikat adalah salah satu dari arkanul iman as-sittah. Salah satu dari rukun iman yang 6. Nah, ketika seorang mengatakan amantu bil malaikah, aku beriman kepada para malaikat. Nah, pertanyaannya, apa saja yang menjadi kewajiban kita di dalam beriman kepada para malaikat itu? Sebagaimana iman kepada Allah, ada 4 hal yang wajib kita beriman berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Beriman bahwa Allah itu ada. Ya, beriman bahwa Allah dialah yang memiliki rububiyah, dia yang menciptakan, dia yang menguasai, dia yang mengatur.
Ini rububiyah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Ini namanya uluhiyah Allah. Wajib kita imani. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada al-asma' was sifat. Kita menetapkan, kita beriman kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan tetap mengatakan bahwa atau meyakini bahwasanya tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Maka dari itu kita tidak boleh bertanya bagaimana sifat Allah itu, atau menyerupakan Allah dan makhluknya, ya, atau na'udzubillahi min dzalik, yang lebih dari itu menafikan sifat Allah. Ya, ini tidak dibenarkan. Atau merubah makna sifat itu. Ya. Nah, ini semua tidak dibenarkan. Kita wajib beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini iman kepada Allah. Nah, demikian pula beriman kepada para malaikat. Ada 4 poin yang wajib kita beriman kepada para malaikat. Yang dengan demikian, insya Allah sempurna iman kita kepada para malaikat. Jika kita beriman kepada 4 hal ini. Al-awwal, kata beliau yang pertama, al-iman biwujudihim. Kita beriman bahwa para malaikat itu adalah ada. Bukan khayalan. Ya, atau bukan sifat-sifat sebagaimana dikatakan oleh para filosof. Mereka menafikan ada malaikat. Ya, mereka menafikan, meniadakan ada malaikat. Kata mereka yang dimaksud dari malaikat itu adalah sifat-sifat yang baik. Maka seorang manusia kalau dia memiliki sifat yang baik, dia itu ibarat malaikat. Lalu mereka mengingkari adanya malaikat. Ini jelas tidak benar. Ini adalah kekufuran. Ya. Kalau ada orang tidak beriman kepada adanya para malaikat Allah, ya, berarti dia juga kafir, keluar dari Islam. Karena beriman kepada para malaikat adalah salah satu dari arkanul iman, dari rukun-rukun iman yang 6. Nah, jadi yang pertama yang menjadi kewajiban kita dalam beriman kepada para malaikat adalah beriman bahwa para malaikat itu ada. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka diberikan kewajiban-kewajiban oleh Allah Ta'ala. Dan mereka melaksanakan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah membangkang. Ya. Kemudian, yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi. Yang kedua, kita wajib beriman kepada para malaikat itu, ya, yaitu siapa di antara mereka yang kita mengetahui namanya, yang diberitahukan oleh Al-Quran, diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada malaikat namanya si A misalnya. Kita wajib beriman. Dan di antara yang diberitahukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallam, di antaranya adalah Jibril alaihi salam. Maka kita wajib beriman ada malaikat yang namanya Jibril. Kita diberitahukan oleh Al-Quran. Ada malaikat namanya Mikail. Ada malaikat namanya Jibril, namanya Israfil. Nah, kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat tersebut yang disebutkan namanya oleh Al-Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib kita beriman tentang malaikat-malaikat dengan nama-nama mereka yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, ya, malaikat Malik, ya, malaikat Malik, yaitu yang mengini neraka, khazanatun nar, min khazanatin nar. Salah satu dari malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengadab manusia yang berhak masuk neraka. Ya. Kemudian, wa man lam na'lam ismahu nu'min bihim ijmalan.
Adapun malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, tapi Allah memberitahukan bahwa mereka itu ada para malaikat tersebut, maka kita wajib beriman secara global. Karena memang tidak disebutkan nama mereka. Hanya disebutkan bahwa ada malaikat yang begini dan begitu. Tapi siapa nama mereka? Kita tidak mengetahui. Maka kita tetap memiliki kewajiban untuk beriman kepada malaikat tersebut yang tidak disebutkan namanya. Nah, sebagai contoh, ya, disebutkan di sini, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard, yuballighuni min ummati salam." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka bertugas berkeliling di bumi ini. Yuballighunani min ummati salam. Yang mana mereka menyampaikan dari umatku salam, yakni kepada aku, kepada Nabi SAW. Nah, siapa nama mereka? Berapa jumlah mereka? Itu tidak diketahui. Tetapi kita wajib beriman bahwa ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya mereka adalah berjalan di muka bumi ini untuk menyampaikan salam yang disampaikan, yang dibacakan oleh seorang hamba dari umat Nabi SAW ini kepada Rasulullah. Mereka menyampaikannya. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, ya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini contoh. Ada yang malaikat-malaikat yang kita tidak tahu siapa nama mereka. Tapi mereka punya tugas untuk menyampaikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari umatnya. Ya. Dari umatnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui hadis ini, maka anggapan sebagian orang, ini kadang-kadang masih terjadi. Ketika ada orang ingin pergi umroh, pergi haji, dan otomatis insya Allah orang yang pergi umroh, pergi haji itu kebanyakan mereka mesti datang ke kota Madinah. Sholat di Masjid Nabawi. Menziarahi kuburan Nabi SAW dan juga kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Nah, kebiasaan sebagian masyarakat, kalau ada orang yang ingin melakukan ibadah haji atau umroh, kata mereka, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Ya. Nah, ini sebetulnya hal yang tidak perlu. Karena sudah ada para malaikat yang bertugas menyampaikan salam. Dan kita tidak bisa menyampaikan demikian. Ya Rasulullah, ada salam dari fulan. Ya. Sudah cukup para malaikat. Yang Allah tugaskan mereka untuk menyampaikan salam itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak seyogianya dilakukan. Karena memang tidak ada landasannya dan tidak pernah dilakukan oleh para salaf dahulu. Para sahabat yang dulu pindah misalnya setelah wafatnya Nabi SAW, Abdullah bin Abbas pindah ke Mekah, pindah ke Taif, ya, di Taif. Abdullah bin Mas'ud pindah ke Basra, ke Irak. Tidak pernah ada riwayat dari mereka mengatakan jika ada orang ingin pergi umroh, pergi haji, lalu mereka mengatakan, ya fulan, sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah. Karena memang tidak ada. Ada para malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam itu, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beriman kepada para malaikat yang sudah disebutkan namanya, yang ada disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kita wajib beriman pada mereka. Dengan nama-namanya. Ya. Adapun yang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan adanya malaikat tersebut, maka kita wajib beriman tentang adanya malaikat tersebut. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin di pagi hari atau manusia di pagi hari, melainkan ada dua malaikat yang turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan.
Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya, dua malaikat yang turun itu, yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, berikan ganti hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya dari sedekah, supaya rusak hartanya itu. Nah, ini berita dari Nabi SAW. Kita wajib beriman bahwa ada dua malaikat itu yang turun setiap hari. Dan masing-masing mereka dari dua malaikat itu berdoa pada Allah Ta'ala. Yang satu untuk orang yang selalu menginfakkan hartanya. Yang satu untuk orang yang tidak menginfakkan hartanya karena pelit. Karena bakhil. Nah, kita wajib beriman akan adanya malaikat ini. Tetapi siapa nama mereka? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui. Tapi kita wajib beriman secara global tentang malaikat tersebut. Ini yang dimaksud oleh Syekh. Baik. Poin yang ketiga. Ya. Yang wajib bagi seorang mukmin ketika dia beriman kepada para malaikat. Yang ketiga yang wajib baginya adalah al-imanu bima alimna min sifatihim. Yaitu wajib pula kita beriman kepada sifat-sifat malaikat tersebut. Jika ada beritanya dari Allah atau dari Rasulnya. Ya. Bahwa malaikat ini sifatnya begini. Kita wajib beriman. Kasifati Jibril. Kata beliau rahimahullah. Contohnya sifat Jibril. Yang digambarkan oleh Nabi SAW. Faqad ahbaran Nabi SAW. Karena Nabi SAW telah memberitahukan kepada kita. Annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa alaiha. Bahwasanya beliau Nabi SAW benar-benar telah melihat bentuk ciptaan asli dari Jibril. Ya. Bentuknya yang asli. Bentuknya Jibril. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walahu 600 janahin. Beliau memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk. Yang mana sayap-sayap ini telah menutupi seluruh ufuk yang ada di bumi ini. Nah, ini menunjukkan besarnya ciptaan Allah yang nama Jibril. Ya. Nah, ini contoh bahwa apabila Nabi SAW mensifati tentang malaikat itu, satu malaikat tertentu, contoh Jibril di sini, maka kita wajib beriman bahwa Jibril memiliki 600 sayap, 600 janah. Ya. 600 sayap. Tapi jangan ditanya bagaimana bentuknya. Ya. Jangan dibayangkan seperti burung. Ya. Kita bayangkan burung memiliki 2 sayap. Lah ini 600 sayap. Tidak bisa dibayangkan. Walaupun otak kita berupaya untuk mencoba menggambarkan kira-kira sayap 600 ini di mana saja ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Ya. Kita diperintahkan untuk apa? Mengimani tentang sifat malaikat itu. Tapi untuk membayangkan, menggambarkan tidak bisa. Ya. Nah, ini hal yang wajib bagi seorang mukmin, yaitu dia beriman kepada sifat malaikat itu. Ya. Yaitu yang diberitahukan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita wajib beriman terhadap sifat tersebut. Tidak boleh mengingkarinya. Tidak boleh mengingkarinya. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, waqad yatahawwalul malaku bi amrillahi ta'ala ila hay'ati rajulin. Kadang-kadang malaikat itu juga atas perintah Allah dia bisa menjelma kepada bentuk yang lain. Ya. Dalam bentuk manusia misalnya. Dia mempunyai kemampuan malaikat itu untuk merubah bentuknya. Dan ini telah disebut dalam Al-Quranul Karim
Kama hasala li Jibril hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Sebagaimana apa yang terjadi pada Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Ketika beliau diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam, untuk meniupkan ruh dalam rahimnya. Itu ruh Isa bin Maryam. Ya. Maka Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dan ini disebutkan di dalam surat Maryam. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryama." Dan sebutkanlah kisah atau ceritakanlah kisah tentang Maryam di dalam Al-Quran. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Ya. Ketika dia Maryam menjauhkan dirinya dari keluarganya ke tempat yang berada di sebelah timur. Fattakhadat min dunihim hijaban. Ya, maka beliau Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Dia menutupi dirinya dengan tabir itu. Lalu kata Allah Ta'ala, "Fa'arsalna ilaiha ruhana." Lalu kemudian kami utus kepadanya, ya, roh kami, yaitu Jibril. Fatamatsala laha basyaron sawiyya. Maka ia menjelma di hadapannya, di hadapan Maryam. Jibril menjelma di hadapan Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Ini kita wajib beriman bahwa para malaikat bisa menjelma kepada bentuk yang lain, pada bentuk manusia. Seorang laki-laki yang datang kepada siapa yang Allah utus mereka itu. Di antaranya ada yang disebutkan dalam surat Maryam tersebut. Ya. Yaitu Jibril alaihissalam datang menemui Maryam dalam bentuk seorang laki-laki, ya, yang sempurna. Demikian pula kata beliau Syekh rahimahullah ta'ala, wa hina ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalisun bi ashabihi. Demikian pula ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu beliau sedang berada di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau. Ya. Ja'ahu bisifati rajulin syadidi bayadhi thiyab. Datang dalam bentuk seorang yang memakai baju yang sangat putih. Syadidi sawadi sya'ar, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak pada Jibril, pada orang yang datang itu, tidak tampak padanya bekas-bekas sebuah perjalanan. Ya. Wala ya'rifu ahadun minas sahabah, dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengetahui siapa orang itu yang datang. Dia datang, ya. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kemudian langsung duduk di depan Nabi SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan dia meletakkan dua tangannya di atas kedua pahanya. Jadi pahanya Jibril. Ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu tentang apakah Islam itu. Akhbirni anil Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang apa iman itu. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang apakah al-ihsan itu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, adapun ini, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya kamu dan aku sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat itu. Ini Jibril dalam keadaan apa? Menjelma sebagai seorang manusia. Sebagai seorang penuntut ilmu. Datang menemui Nabi SAW. Fa'ajabahun Nabi SAW. Nabi SAW menjawab apa yang ditanyakan oleh Jibril. Fantolaqo, setelah itu kemudian beliau pergi. Meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Setelah Jibril pergi,
Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabatnya. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian akan agama kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jibril kepada Nabi SAW dan didengar oleh para sahabat, Nabi SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau. Ini semua dalam rangka mengajarkan agama Allah kepada mereka, kepada para sahabat. Dan metode pertanyaan dan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang wajib kita imani. Dari keimanan kita kepada para malaikat, bahwa mereka bisa menjelma, ya, menjadi manusia atau seakan-akan manusia, datang di satu tempat, datang kepada Nabi SAW dan yang lainnya. Wa kadzalikal malaika alladzina arsalahumullahu ila Ibrahim wa Lut kanu fi surat rijal. Demikian pula malaikat-malaikat yang Allah utus kepada Nabi Ibrahim. Ini ada dalam surat Ad-Dariyat dan beberapa surat yang lainnya. Demikian pula yang datang kepada Nabi Lut ketika memberitahukan beliau bahwa akan ada azab yang akan menimpa kaumnya yang melakukan perbuatan homoseks. Ya. Mereka datang semua itu malaikat-malaikat tersebut dalam bentuk orang laki-laki, pemuda-pemuda. Nah, ini wajib kita imani. Di antara hal-hal yang wajib kita imani tentang para malaikat tersebut. Beriman bahwa mereka bisa menjelma menjadi manusia biasa. Kemudian yang keempat, yang wajib kita imani tentang para malaikat adalah al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Kita wajib beriman kepada para malaikat itu apa yang kita ketahui. Tentu bersumber dari Quran dan Sunnah tentang amalan-amalan mereka para malaikat itu. Tentang tugas-tugas mereka. Contohnya Jibril bertugas untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dari Allah Subhanahu Wa Taala pada Jibril kepada para rasul. Ya, menyampaikan wahyu Allah. Ini tugasnya. Ya. Nah, kita wajib beriman. Ada malaikat namanya Malakul Maut. Malaikat yang untuk mematikan, mencabut nyawa para hamba Allah. Ya, kita wajib beriman bahwa ada malaikat namanya Malakul Maut, ya, yang dia tugasnya mencabut nyawa manusia yang sudah datang ajalnya. Kita wajib beriman. Itu tugasnya. Ada para malaikat yang bertugas untuk apa? Mencatat amal-amal manusia. Kita wajib beriman tentang tugas mereka itu. Kepada mereka dan tugasnya. Jadi al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillah ta'ala. Kita wajib beriman kepada para malaikat, ya, dengan tugas-tugas mereka yang Allah wajibkan, yang Allah tugaskan pada mereka sesuai dengan apa yang kita ketahui dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Katasbihihi. Contohnya misalnya ada para malaikat yang tugasnya hanya bertasbih. Mensucikan Allah. Ya. Wa ta'abbud lahu lailan wa nahara biduni malalin wala futur. Ada juga para malaikat yang tugasnya hanya untuk beribadah pada Allah. Misalnya ruku, sujud hanya pada Allah Ta'ala. Malam dan siang. Tanpa ada rasa jenuh. Tanpa ada rasa payah dan letih. Nah, kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat tersebut. Wa qad yakunu li ba'dhim a'mal khassa. Kadang-kadang sebagian malaikat itu memiliki amalan-amalan yang khusus. Kita wajib beriman kepada malaikat-malaikat tersebut dengan amal-amal mereka, dengan tugas-tugas mereka. Mithlu, contohnya Jibril al-amin ala wahyillahi ta'ala. Jibril yang Allah percayakan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul. Yursiluhullahu bihi ilal anbiya'i war rusul. Allah mengutus beliau kepada para nabi dan kepada para rasul.
Wa mithlu Mikail al-muwakkal bil qatri awil matar wan nabat. Demikian pula kita wajib beriman kepada misalnya malaikat Mikail yang memang dia ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman dengan turunnya hujan tersebut. Maka kita wajib beriman kepada malaikat tersebut. Demikian pula kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat yang namanya Israfil. Ya. Al-muwakkal bin nafkhi fis sur, yang beliau memiliki tugas untuk meniupkan sangkakala ketika terjadi hari kiamat. Ya. Dan kita wajib beriman ketika dengan tugas beliau. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang malaikat-malaikat tersebut, nama dan tugas-tugas mereka. Wallahu a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.